Jadi catatan redaksi itu isinya kayak sebuah berita yang udah dikemas dengan pembawaan yang serius. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dede Ratnasari. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat belajar baca naskah untuk sebuah program. Nah, kali ini aku mau bacain naskah program catatan redaksi. Jadi catatan redaksi itu isinya kayak sebuah berita yang udah dikemas dengan pembawaan yang serius. Jadi kalian tahu nggak program silet di RCTI? Nah, itu. Jadi kita lebih mengarah ke yang seperti itu. Dan di sini ada mikrofon, bukan untuk nyanyi, tapi ini buat dubbing ya istilahnya. Nah, sebelum itu aku mau kenalin ke kalian dulu apa aja sih peralatan yang dibutuhkan untuk mengisi suara di program televisi. Nah, ini aku tunjukin ke kalian ya. Nah, selain mikrofon, kita juga didukung dengan komputer. Nah, jadi ini komputernya yang bakal dipakai untuk berisi naskah. Dan juga selain itu nanti ada earphone buat dengerin naskah yang udah kita baca. Ingin tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis, ikutin aku terus ya. Nah teman-teman, sekarang aku mau bacain promo dari program catatan redaksi. Kali ini episodenya adalah Jambi Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, jadi pembawaannya harus lebih serius. Nah, kalau promo ini nanti akan dibuat, dikemas menjadi kayak sebuah iklan sebelum tayang, kayak gitu. Ini aku mau bacain ya. Sebelum itu kita harus klik aplikasi untuk merekam suara, namanya Soundforge. Nah, di sini udah aku siapin. Sekarang kita mau coba untuk rekam suara. Kebakaran hutan dan lahan di Jambi mulai mengancam. Polisi bahkan sudah mengamankan pelaku pembakaran. Akankah kebakaran hutan parah dan kabut asap kembali datang? Saksikan catatan redaksi Jambi Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau mau belajar harus bisa baca dengan jelas, kemudian artikulasinya juga harus jelas, intonasi dan nadanya juga harus jelas. Itu buat baca promo. Nah, belum lagi untuk yang baca naskah itu kan panjang banget. Jadi dari cara pembacaannya juga harus sesuai dengan isi naskahnya. Nah, kalau di media itu di dalam naskahnya itu ada garis miring 1, itu tandanya koma atau jeda sebentar. Sedangkan untuk garis 2 itu bisa dikatakan sebagai titik atau tempat kita berhenti, kemudian kita bisa tarik nafas untuk kemudian melanjutkan kalimat berikutnya. Nah, ingin tahu seperti apa lebih lanjut? Tetap stay tune di channel aku ya. Sekarang aku mau dengerin hasil dari suara yang aku rekam tadi. Kebakaran hutan dan lahan di Jambi mulai mengancam. Polisi bahkan sudah mengamankan pelaku pembakaran. Akankah kebakaran hutan parah dan kabut asap kembali datang? Saksikan catatan redaksi Jambi Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, jadi setelah aku dengar itu aku nggak ada baca yang salah, jadi udah bisa disimpan. Tapi kalau misalkan aku ngerasa ini belum puas, jadi aku harus ngulangin beberapa kali agar mendapatkan hasil yang memuaskan, kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang waktunya aku bacain naskah. Ini naskah pertama, judulnya adalah Bakar Lahan 1 Hektar, 2 warga Tebo ditangkap polisi. Nah, seperti apa cara aku membacanya? Simak terus ya, kalau kalian penasaran. Tim Satreskrim Polres Tebo menangkap 2 pelaku pembakar lahan seluas 1 hektar di RT 4 Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo pada 26 Juni 2020.
Keduanya adalah Husin warga Surya Bakti dan Syahril, salah seorang warga Kecamatan Tebo Ulu. Ini aku ada salah baca, jadi aku harus ulangin dari di mana aku salahnya, aku harus ulang dari awal. Keduanya adalah Husin warga Surya Bakti dan Syahril kayaknya naskahnya ada yang salah. Jadi kalau ada yang janggal menurut aku, jadi tuh aku hapus aja kalimatnya yang rasanya nggak nyambung. Keduanya adalah Husin warga Surya Bakti dan Syahril warga Kecamatan Tebo Ulu. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, keduanya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tengah mendalami motif tersangka melakukan pembakaran. Polda Jambi terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, sebab pelakunya bisa diancam hukuman penjara. Sebelumnya, kedua pelaku diamankan petugas kepolisian Polres Tebo akibat kedapatan melakukan pembakaran lahan. Kedua pelaku tersebut kedapatan membakar lahan dengan luasan terbakar sekira 1 hektar. Polisi juga menemukan adanya peralatan yang diduga telah digunakan untuk membakar lahan. Pembakaran diduga dilakukan untuk membuka lahan perkebunan. Asar Patahani, JEK TV melaporkan. Oke, lanjut. Sekarang aku mau dengerin hasil dari yang aku bacain tadi. Karena tadi ada kesalahan, jadi aku harus potong di mana letak pembacaan aku yang salah. Yang di sini. Jadi aku udah nemu di mana letak kesalahan aku. Jadi ini harus aku blok dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya aku delete. Nah, gitu. Nah, di sini juga aku ada kesalahan, jadi aku harus hapus. Oke, jadi ini aku udah dengerin semuanya dan itu udah beres, sudah bersih, nggak ada lagi kesalahan. Jadi selanjutnya aku save. Kemudian aku copy judulnya dulu. Kemudian aku taruh lagi di sini, terus save deh. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kegiatan presenter di salah satu stasiun televisi. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin tahu aku ngapain aja, boleh DM aku di Instagram ataupun komentar di YouTube aku, atau kirim email aja ke aku. Kalian mau request apa, nanti insya Allah akan aku kasih tutorial ataupun reviewnya. Terima kasih udah mantengin channel Dede Ratnasari. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.